Halo bestinya kita Ani. Besti, sidang kasus Nikita Mirzani dan Reza Gladys yang akhirnya digelar pada 23 Juli 2025 ini emang cukup berjalan panas Besti. Secara kedua kubu untuk pertama kalinya akhirnya bertemu di ruang sidang. Berbagai pembelaan dilakukan sebagai bentuk upaya dari masing-masing kubu nih Besti. Namun diduga nggak puas, Nikita yang usai sidang selalu ditunggu oleh awak media mengakui kegeraman dan menyampaikan kalau diduga Reza mengakui perihal produknya menggunakan stiker serta tidak ada masa kadaluarsanya serta diduga tidak ber-PPOM. Dan bahkan Nikita sendiri yang terlihat begitu menahan emosinya mempertanyakan perihal kebingungannya karena bisa ditahan selama ini. Bang, belakang bang. Ami, Oke. gimana Ami? Sempat ya, meradang tadi. Satu-satu ya. Siap. Aku jawab satu-satu ya. Ya terima kasih teman-teman media udah selalu setia, selalu hadir di persidangan ini. Ya tadi seperti yang teman-teman media dengarkan dan media lihat bahwasannya Reza mengakui produk itu ditempel stiker yang adalah produk orang lain, tidak ber-BPOM, tidak ada expirednya dan tidak ada cara penggunaannya atau tidak ada petunjuk kalau produk itu harus digunakan di klinik tersebut, di kliniknya dia. Logikanya kalau itu dijual di e-commerce, itu kan dijual di e-commerce secara bebas ya. Kalau yang beli orang Makassar, sedangkan klinik dia tuh hanya ada beberapa di Jakarta. Apakah orang Makassar harus ke kliniknya? Berarti kan mereka membuang lagi uang untuk beli tiket pesawat. Jangan, tapi ya itu sudah apa ya? Sudah terungkap di persidangan, mohon BPOM turun tangan sekarang. Barang buktinya ada sama Nikita Mirzani, ada sama saya. Silakan datang ke pengadilan, saya serahkan barang buktinya. BPOM segera turun tangan, bersihkan persoalan ini. Sekarang ini masalah lagi menjadi sorotan. Tolong BPOM turun tangan, barang bukti ada di tangan Nikita Mirzani. Beresik woi. Bagaimana, cocok? Pokoknya kalau BPOM memang bersih, tolong Silakan ini turun tangan diungkap segera. secara Barang bukti ada di tangan saya sekarang. Tadi sempat emosi juga di dalam. emosi karena Ini pertama kali ketemu lagi gimana kan? ya, kalian lihat ya, ini adalah BAP-nya Reza, lakinya dan para saksi. Saya baca dan saya pun ketawa di sini. Kenapa dengan BAP ini saya bisa ditahan begitu lama? Apa penyebabnya? Ada apa ini? Tapi ya sudah, nggak apa-apa, ini sudah berjalan, sudah masuk saksi-saksi, nanti tinggal tunggu lagi saksi berikutnya. Tadi saat memberikan kesaksian juga Ami memberikan reaksi seperti bentar masih mau ngomong, memberikan reaksi. Sebentar masih mau ngomong. Biar wartawan tanya, kasih kesempatan wartawan. Iya. Silakan tanya. Ami memberikan, jangan dorong kok. Ami memberikan Biar reaksi wartawan tanya. seperti bohong apa segala macam. Ya, memang bohong. kesaksian dia. Jadi dia menegaskan ini persoalan pribadi, tidak ada kaitannya dengan skincare. Berarti urusan kredibilitas dia abu-abu katanya dia. Dari awal sampai akhir nama dokter banyak disebutkan, tetapi Kita kenapa nggak Ami ngurusi dokter, dia hanya bilang ini masalah pribadi dengan Nikita Mirzani, bukan masalah skincare. Dan ingat ya, yang nyari Mail itu si Reza, Dr. Grey ya, si abu-abu. Dan dia juga marah karena disebut abu-abu. Awas jatuh. Jangan dorong. Sementara itu Besti, Zanzabella yang turut hadir di persidangan Nikita dan Reza Gladys pun cukup terlihat sumringah, terlebih ketika awak media mewawancarainya perihal kedatangannya tersebut, di mana menurutnya karena ia mendampingi Reza Gladys dan juga ingin melihat Nikita bersama OOTD-nya dan juga ingin melihat perihal berapa lama vonis yang akan diterima. Cena ya, Zanzabella yang terang-terangan kerap mengakui pernah menjadi orang yang disakiti Nikita Mirzani, memang sebelum sidang tanggal 24 Juli 2025 ini telah mengumumkan perihal kedatangannya di sidang tersebut dan diduga pernah dituding warganet menyudutkan Nikita karena diduga kesal pernah tidak diberikan pinjaman uang oleh Nikita Mirzani. Zanzabella bahkan dalam video lainnya yang ia unggah di akun TikToknya terlihat merunutkan apa yang pernah ia lakukan untuk Nikita dalam dukungannya yang pernah ia berikan untuk Nikita. Ketika kebenaran datangnya kepada Dr. Reza Gladys, maka dukungan sepenuhnya untuk Dr. Reza Gladys. Nah, cukup lah. Sempat berbicara soal mafia skincare juga kakak, berarti benar-benar ingin mengetahui sebenarnya kebenaran. Iya, pengen lihat sebenarnya ya. Iya.
pembuktian. Sama pengen lihat ada yang divonis berapa lama gitu. Nggak selamat nih Kak ya. Iya. Menurut kakak seperti apa nih? Apanya? Putusan nanti apa? Putusannya nggak tahu, kita serahkan ke hakim lah. Harapannya Kak? Berapa? Harapannya nggak berapa lama, karena berapa lama pun itu ya sudah dijalani saja. Gue datang sih. Oke, sebelum kita lanjut, menolak lupa ya, dulu nggak ada itu yang model-modelan aneh-aneh itu mendukung Nikita Mirzani. Gue saja dan Kak Fitri. Gak percaya? Nih lihat. Dan terus berjuang, dan dukungannya bukan sekadar cuap-cuap. Deduktif tangannya digituin kan, ya kan? Kalau gue emang dipeluk. Bahkan sampai lanjut ke lapas. Kami koordinasi terus, mengkoordinir narasi bersama wartawan, media, dan lain sebagainya, mencecar si lawannya. Iya pasti. Rasanya Dr. Reza Gladys itu sangat optimis ya, karena bukan mungkin lagi, pasti memegang kebenaran gitu. Makanya nggak takut sama sekali. Ada cerita atau curhat dari Reza Gladys ke kakak nggak? Nggak ada. Saya murni datang ke sini karena Kak Fitri, dan tentunya siapapun yang Kak Fitri dukung pasti akan saya dukung. Gitu. Udah bisa? Makasih ya. Nah, Besti, jika sebelumnya Zanzabella dengan tegas menyatakan kalau ia mendukung siapapun yang didukung Fitri dan kedatangannya dalam persidangan Nikita untuk mendampingi Reza Gladys, Nikita dalam akun Instagram story-nya terlihat mengunggah ulang video yang memperlihatkan perihal dugaan produk Reza Gladys yang tidak ber-BPOM, serta mengunggah ulang perihal dugaan produk milik R yang menggunakan jarum suntik, di mana hal tersebut dilarang kalau dilakukan tanpa pendampingan dokter. Serta Nikita pun diduga menyindir Fitri perihal dugaan judol yang juga kini tengah ramai dikabarkan kalau hal tersebut menyeret nama suami Fitri. Kita mau lihat yang bagian di dalamnya itu apakah terdeteksi. Kita aktifkan lagi barcode-nya. Tidak terdeteksi ya, tidak terdeteksi. Kita ulang lagi. Tidak terdeteksi, oke. Nah ini tidak terdeteksi ya. Tapi guys, dari ingredients yang aku baca ini sama di sini ada yang beda. Jadi ada yang ingredients yang terdapat di sini, yang di stiker, tidak terdapat di sini. Begitupun pula sebaliknya, ada ingredient yang dari sini, dari packagingnya, dari printing tidak ada di label ini. Jadi ya Cencen Kurniawan ke Menteri Budiari itu sekitar akhir Oktober 2000. Akhirnya diatur waktu, Cencen dan Tony datang ke rumah Menteri Budi. Cencen jarum suntik lagi. Nah, terus ada jarum suntik itu lebih bahaya jarum. Harus tahu, jangan sampai di situ ada kebohongan, ada penipuan pada masyarakat, tidak boleh. Jarum suntik lagi. Nah, terus ada jarum suntik itu lebih bahaya. Jarum suntik ada masalahnya. Ya, Salmonella kan jarum suntik ya. Nah, tidak ber-BPOM dan tidak boleh dilakukan di rumah. Jual 2 juta. Gak cuma terlihat mengunggah ulang video perihal dugaan produk RG di Instagram story-nya, Nikita pun terlihat mengunggah ulang banyak video dari berbagai pendukungnya yang selalu hadir di persidangan, termasuk Melanie dan juga Tari sahabatnya. Bahkan dalam salah satu video unggahan ulang Nikita tersebut pun, wanita Amazon tersebut sempat menyampaikan keharuannya hingga mengatakan mau nangis karena terharu, Besti. Bahkan Nikita pun terlihat mengunggah ulang beberapa video yang memperlihatkan ekspresinya saat sidang di kesaksian setaruhnya Reza Gladys.
Sementara itu, Besti tak kalah dengan Nikita Mirzani. Reza Gladys pun terlihat banyak mengunggah ulang video di akun Instagram story-nya yang juga memberikan support kepadanya. Termasuk unggahan ulang dari akun Fitri Sahuteru yang terlihat begitu bergembira bersama Reza Gladys dan suaminya serta Zanzabella atas sidang 24 Juli 2025 tersebut. Di sisi lain, bicara soal Fitri Sahuteru sendiri, Besti, dalam sidang yang digelar, kubu Nikita sempat menanyakan nih perihal suara Fitri yang diduga pernah memberikan statement soal Nikita dalam kasus yang kini menjeratnya, di mana menurutnya suara yang diperdengarkan tersebut diduga kalau yang diinginkan untuk dikasuskan adalah seseorang yang disebut Sarno, yang kemudian dijawab oleh Reza Gladys kalau ia mengenal sosok Fitri namun tidak pernah melihat video tersebut, cenah. Dan dalam video yang beredar di sosial media, Nikita pun diduga mengacungkan jari tengah kepada Fitri yang tengah hadir di persidangan dan sedang melakukan sambungan video call, meskipun perihal aksi Nikita kepada Fitri tersebut belum jelas kebenarannya, lantaran dalam video tersebut tak terlihat secara jelas siapa yang diacungkan jari oleh Nikita. Ibu Reza, oh ya Allah cantiknya, mohon banget sih Mbak, ya Allah mohon banget sih Mbak, semangat ya Mbak, Bismillah ya Mbak. Makasih ya udah nemenin aku, dokter Ica Cinantia, sahabat aku di kedokteran. Aku lulus kan jadi dokter ya? Lulus. Aku saksinya lulus. Oke. Makasih pasien aku dari 2011 ya. 2015. Beliau mengatakan yang mulia. Jangan lupa. Ini memang rumahku, gue setel lagi gelap deh. Katakan cukup, ya. Izin mendengarkan yang mulia di loudspeaker yang mulia. Mas. Tahu perkembangan video itu? Tidak mengetahui ya mulia. Sebentar, ini saya tanyakan sih, kemudian. Anda kenal dengan suara ini? Saya mengenal dia, tapi saya tidak melihat video tersebut. Namanya siapa? Sebut. Namanya Fitri. Oke, selanjutnya di mahasiswi Sarno siapa? Saya tidak tahu. Oh, tidak tahu. Cukup yang mulia. Sudah cukup? Cukup ya? Dari satu saksi ya. Dari saksi ya. Apakah ada permintaan lain dari saudara Mail yang tadi berada pada saya
This is for you. Ya, this is for you. Look at. Di sisi lain, Yolo Ine yang tak terlihat hadir di persidangan Nikita melalui unggahan video di akun TikToknya, seraya menyampaikan keheranannya karena dalam kesaksian Reza Gladys sempat menyebut nama Shandy yang kemudian menjadi sorotan Yolo hingga terlihat men-stitch video tersebut dengan memberikan caption, "Kok jadi Mbak Shandy?" Sementara itu, selebgram Galih yang juga merupakan sahabat Yolo Ine pun terpantau menyoroti sidang Nikita. Tak hanya terlihat mengunggah video yang diduga memarodikan background suara yang mirip dengan Reza Gladys saat sidang, namun dalam video lainnya Galih pun terlihat mengunggah video yang membahas perihal kegacoran seteru Nikita diduga lantaran adanya dalang di sampingnya. Di sisi lain, Miss Gossip yang sebelumnya diduga kerap mengunggah video umpatannya terhadap Nikita terlihat bersama rombongan pendukung Reza Gladys untuk ikut menghadiri sidang Reza versus Nikita. Hal tersebut terlihat dalam video yang beredar di sosial media, di mana dalam video tersebut Reza Gladys yang terlihat tengah meminta restu kepada keluarganya jelang on the way ke persidangan, juga terlihat Miss Gossip dalam sebuah mobil mewah yang ia tumpangi untuk ke persidangan Nikita dan Reza. Hei Ebes, sebenarnya yang kau lapor itu pasal apa sih? Tadi awal-awal kok ngegas banget ya, giliran Nikita langsung dang menyala, ciut. Mulutmu bisa gacor karena orang di belakangmu itu. Tuh yang kemarin gabung sama ZZ Leci tuh, lihat tuh tadi, di samping siapa? Di samping Dalang. Oh iya, ternyata produk yang dijual bukan produknya sendiri ya, produk orang lain. Main tempel atau main apa sih? Aku bingung, yang kau masalah itu masalah personal atau masalah perskincarean? Revisi terus ya say. Siram. Jangan dibeli, itu si Reza yang lagi direview sama dokter. Walaupun dia dokter, tapi dia produknya berbahaya. Badannya abu-abu. Selain itu juga mukanya dempul. Nah Besti, tak hanya Miss Gossip, Panda pun yang juga terlihat hadir dalam persidangan Nikita dan Reza mengungkapkan kebahagiaannya. Dan dalam unggahan di akun TikToknya pun, Miss Gossip tak lupa memamerkan kehadirannya di ruang sidang Besti. Gak mau lupa eksis kayaknya ya Besti Miss Gossip. Bagaimana yang diinginkan Ini Miss Gossip hadir buat Vivi, datangnya lagi rame-ramenya sayang ya. Ada yang takut, ngapain takut, kita tetap harus bertantang bertentang guys. Nah itu pihak Niki Bulgas, ada Waroko, ada Tesong ya kan. Nah itu siapa, pakai kelaparan kan. Iya pastinya di belakang pakai masker dia hari ini. Gajah mekarnya udah keluar guys, nggak kebagian bangku soalnya. Hari ini persidangannya rame banget sayang ya, full wartawannya nih belakang. Nah, pada rame semua infotainmentnya ya, jadi full guys. Gimana perasaannya? Aku happy sayang. Di sana sibuk mencari kebenaran, di sini pun happy. Ya. Senang ya, happy banget ya kayaknya ya. Yap Besti, persidangan masih terus bergulir. Kita simak aja tetap dengan tertib ya. Dan semoga persidangannya juga bisa segera selesai ya Besti. Dan siapapun mendapat keadilannya. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.